to Historia Biografi. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang akrab disapa Kiai Wahab adalah seorang ulama yang berpandangan modernis, pelopor kebebasan berpikir umat Islam di Indonesia, dan merupakan salah satu pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama. Ia juga sering disebut sebagai playmaker politik Nahdlatul Ulama. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang akrab disapa Kiai Wahab lahir di Tambak Beras, Jombang pada 31 Maret 1888. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Kiai Hasbullah Said, seorang pengasuh pondok pesantren di Tambak Beras, Jombang, dan ibunya Nyai Latifah. Sebagai anak yang hidup di lingkungan pesantren, sejak kecil Kiai Wahab diajarkan tentang ilmu agama dan moral pada tingkat dasar. Ia juga sering diajarkan oleh ayahnya tentang seni Islam seperti kaligrafi, hadrah, barzanji, diba, dan salawat. Kemauan yang keras untuk menimba ilmu tampak semenjak masa kecilnya, yang tekun dan cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Selama 6 tahun awal pendidikannya, beliau dididik langsung oleh ayahnya. Baru ketika berusia 13 tahun, Kiai Wahab mengembara untuk menuntut ilmu. Maka beliau pergi dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Di antaranya adalah pesantren Langitan di Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Cempaka, pesantren Tawangsari, pesantren Kademangan Bangkalan, pesantren Branggahan Kediri, dan terakhir di pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Sisai Kiai Haji Hasim Asy'ari. Menempuh pendidikan agama di Mekah. Setelah lama belajar ke berbagai pesantren, seperti halnya kebanyakan santri Jawa saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah pada umur 27 tahun juga memperdalam keilmuannya, terutama ilmu agama di Mekah pada tahun 1908. Beliau belajar di kota suci ini selama kurang lebih 5 tahun. Di Mekah, beliau bertemu dengan ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, Syekh Ahmad Abu Bakri Sata, Kiai Mahfuz Termas, Kiai Muktarom Banyumas, serta Syekh Said Al-Yamani, dan kemudian berguru pada mereka. Selain memperdalam ilmu agama, beliau juga belajar tentang organisasi dan pergerakan. Selama di Mekah inilah Kiai Wahab mengenal organisasi pergerakan Syarikat Islam. Bahkan, beliau aktif dan menjadi pelopor berdirinya Syarikat Islam Cabang Mekah bersama dengan Kiai Abbas dari Jember, Kiai Asnawi dari Kudus, dan Kiai Dahlan dari Kertosono. Dengan rangkaian perjalanan intelektual yang demikian panjang, tidak mengherankan apabila pada usia 34 tahun Kiai Haji Wahab Hasbullah telah menjadi pemuda yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, nahwu saraf, mantik, sejarah Islam, cabang ilmu diskusi, dan retorika. Pelopor kebebasan berpikir. Sepulangnya dari Mekah dan bertempat tinggal di Surabaya, Kiai Wahab sudah merasakan perlunya melakukan pergerakan dengan mendidik kader dalam bentuk Taswir Al-Afkar, sebuah forum pertukaran gagasan yang didirikannya pada tahun 1914. Ide ini kemudian mengkristal menjadi semacam kursus perdebatan untuk anak-anak muda dan kiai-kiai muda. Upaya ini didorong oleh semangat untuk kebangunan Islam yang salah
satunya dilatari oleh kondisi syarikat Islam yang sudah mulai dicurigai Belanda akibat kasus pemberontakan di mana-mana, sehingga banyak umat Islam yang meninggalkan SI karena Belanda di mana-mana bisa menangkapi mereka. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antara tokoh nasional sekaligus jembatan komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Mendirikan Nahdlatul Ulama. Bersamaan dengan Taswirul Afkar dari rumahnya di Kartopaten Surabaya, Kiai Wahab bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air yang mendapat kedudukan badan hukumnya pada tahun 1916. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah meningkatkan mutu madrasah sebagai sarana pendidikan dan pengajaran Islam. Dari organisasi inilah Kiai Wahab mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kiai Bisri Syansuri, Kiai Abdul Halim, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Masum, dan Kiai Kholil. Bakat sebagai aktivis organisasi mendorong Kiai Wahab mengadakan pertemuan di Surabaya pada 31 Januari 1926 dengan beberapa ulama, di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membahas paham Wahabi yang melanda Hijaz. Dalam pertemuan itu kemudian dibentuklah Komite Hijaz yang di dalamnya melebur eksponen-eksponen Taswirul Afkar dan Nahdlatul Watan. Selain membentuk Komite Hijaz, pertemuan itu juga menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya mengirim delegasi ke Kongres Islam Dunia di Mekah dan membentuk jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Resolusi Jihad Kiai Nahdlatul Ulama. Mendekati kedatangan sekutu dan Belanda di Surabaya, Soekarno menemui Kiai Hasyim di pesantren Tebuireng dan membicarakan situasi politik terkait kedatangan sekutu di bawah komando Inggris. Presiden Soekarno meminta kepada Kiai Hasyim dan warga pesantren untuk tidak segan-segan dalam bertempur. Menanggapi permintaan Soekarno, Kiai Hasyim kemudian memanggil Kiai Wahab dan para kiai lainnya untuk mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura agar mengadakan pertemuan di Surabaya pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945, tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama, Jalan Bubutan 6, Surabaya. Diadakanlah pertemuan antara kiai se-Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Dari pertemuan itu menghasilkan seruan jihad fisabilillah yang terkenal dengan istilah resolusi jihad. Akhir hayat Kiai Wahab. Perjuangan Kiai Wahab dapat dikatakan lebih berkaitan soal pergerakan, organisasi, pendidikan, dan politik Islam. Kiai Wahab menjadi Rais Am organisasi Nahdlatul Ulama sampai akhir hayatnya. Pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada tahun 1971 adalah muktamar terakhir yang diikutinya. Khutbah al-Iftitah muktamar yang lasin disampaikan oleh Rais Am. Kemudian diserahkan kepada Kiai Haji Bisri Syansuri yang biasa membantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai Rais Am untuk membacakannya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meninggalkan muktamar dalam keadaan sakit yang akut. Hampir 5 tahun ia menderita sakit mata yang menyebabkan kesehatannya semakin menurun. Akhirnya 4 hari setelah muktamar atau tepatnya Rabu
Rabu 29 Desember 1971. Kiai Wahab Hasbullah wafat di kediamannya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Kemudian, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menganugerahinya gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 115/TK- tahun 2014 pada tanggal 6 November 2014. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.